mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Merasakan serangan dari Lastri yang telah kerasukan kekuatan dari nenek Ranggis siluman ular, Anting Wulan tidak lagi bermain-main. Ia segera menggelarkan Aji Banyu Cakra Buana tingkatan kedua. Untuk beberapa saat, serangan-serangan maut dari Lastri dapat dibendungnya. Dan Anting Wulan yang juga kita kenal dengan nama Nyai Kembang Hitam mulai berusaha menekan Lastri lawannya. Pertempuran semakin lama semakin bergeser menjauhi gua kecil itu. Sedikit demi sedikit, keduanya mulai turun hingga ke sebuah tebing yang cukup curam. Dan setiba di tepi tebing, keseimbangan pertempuran pun mulai berubah. Anting Wulan kembali mulai digoyahkan pertahanannya. Serangan kilat dari siluman Merapi melalui tangan dan kaki Lastri semakin menekannya sampai akhirnya beberapa saat setelah berhasil melemparkan Anting Wulan, Lastri melayang kembali naik ke atas Gunung Mangun. Dan ia kemudian kembali duduk bersila melanjutkan semedinya yang telah terganggu. Berhati-hatilah Tuan. Suasana di sekitar tempat ini dipenuhi dengan hawa siluman. Ya, Kek. Saya merasakan hawa di sini agak menghangat. Hawa siluman. Hawa kotor ini tidak ada bedanya ketika kita naik ke lereng Merapi beberapa tahun yang lalu. Awas, kita akan mendapat rintangan. Awas! Kanda, lihatlah. Bukankah itu adalah ular seperti yang dahulu kita jumpai di lereng Merapi? Ular raksasa itu adalah merupakan bagian dari diri Nenek Ranggis. Ya, kalian benar. Jika kekuatan siluman itu masih terpusat pada Nyai Kembang Hitam, tentu ular itu tidaklah terlalu mengkhawatirkan. Kelihatannya memang demikian. Marilah kita teruskan, Tuan Purbaya. Begawan Agung Sokayana maju sambil merapal mantra. Sementara itu Prabu Purbaya dan Cempaka melangkah di sampingnya tanpa gentar sedikit pun. Melihat kenyataan itu, Begawan Agung Sokayana menjadi semakin yakin dengan dua orang muda itu. Benar-benar sepasang tokoh pilihan. Sedikit pun tidak nampak kegentaran di wajah mereka. Dan rupanya Nenek Ranggis memang merupakan lawan lama mereka. Kita harus segera sampai ke sana, Kanda. Kelemahan ular raksasa itu justru semakin mengkhawatirkanku. Benar, Tuan. Kekuatan Nenek Ranggis sepenuhnya kini dalam persiapan puncak. Persiapan akhir untuk menyatukan rohnya ke dalam tubuh wanita itu. Iya. Dan itu merupakan suatu bentuk kelahiran kembali dari siluman angkara murka Gunung Merapi. Lihat, itu dia wanitanya. Pada saat itu, angkasa senja yang memerah mulai diselaputi bayang-bayang hitam dari sang dewa malam. Sepasang mata Prabu Purbaya yang tajam menyadari bahwa yang berada di hadapannya bukanlah Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan. Tunggu, wanita itu bukanlah Bibi Wulan, bukan Nyai Kembang Hitam. Oh, iya, kau benar, Kanda. Oh, iya. Mungkin bukan dia.
Orang yang kita cari pasti ada di dalam gua itu. Dan wanita itu adalah pembantunya. Mari kita dekati. Oi, Nyai Kembang Hitam, keluarlah. Ini aku datang kembali. Teriakan Begawan Agung Sokayana yang memecah kesunyian suasana di puncak bukit Gunung Mangun itu menusuk telinga Lastri yang tengah tenggelam dalam semedinya. Segera saja mata wanita itu terbuka lebar-lebar dan kembali terdengar suara aneh yang menyeramkan bagaikan babi mengorok. Oh, Kanda, tubuhnya bersisik. Yang jagat Dewa Betara. Siapakah wanita ini, Dinda? Dan di manakah Bibi Wulan? Seorang lagi ada di dalam. Dia pastilah orang yang Tuan cari. Apakah mungkin Nenek Ranggis menjelma ke dalam tubuh dua orang, Kek? Oh tidak, tidak mungkin Tuan. Kita akan menyelidikinya. Ada apa kalian dua orang muda mencariku? Ada apa kalian jauh-jauh datang kemari? Siapakah engkau ini sesungguhnya? Di manakah Bibi Anting Wulan berada? Nyai Kembang Hitam. Wanita bodoh pergi jauh. Pergi meninggalkan tempat ini. Sekarang pergilah kalian. Tinggalkan tempat ini dan jangan ganggu aku. Siluman ular jahat. Siapakah kini yang kau ganggu? Tubuh siapakah yang kini kau gunakan untuk mengumbar angkara murkamu? Pergilah, pergilah. Aku tidak mempunyai waktu untuk berbincang-bincang denganmu. Aku justru tidak akan pergi sebelum engkau keluar dari tubuh wanita itu. Lastri yang telah kerasukan ruh Nenek Ranggis melompat tinggi sambil mengeluarkan lengking yang sangat menyeramkan dan melancarkan serangan yang sangat hebat ke arah Cempaka dan Prabu Purbaya. Awas, Dinda! Luar biasa sekali kekuatan wanita ini. Agaknya saat langsung berhadapan dengan kekuatan siluman Merapi. Dinda! Gunakan pusaka Cakrabuana! Keluarkan pusaka itu! Aku akan menahan serangan siluman ini saat. Prabu Purbaya terlempar ke arah semak-semak. Melihat hal tersebut, Begawan Sokayana melompat dan berusaha melindungi Prabu Purbaya. Tetapi belum lagi serangan Lastri datang, terdengar suara Cempaka yang disusul oleh hawa dingin yang teramat sangat melanda arena tersebut. Mundurlah, Kek. Biarlah kami yang menghadapi siluman ular itu. Oh, yang jagat Dewa Betara. Senjata apakah di tangan wanita itu? Oh, sebuah warangka. Aku tidak boleh membuang. Aku harus mengeluarkan kujang pusakaku. Melihat Cempaka yang juga belum berhasil mendesak Lastri dengan warangka pusakanya, Prabu Purbaya segera saja mengeluarkan kujang Cakrabuana. Begawan Agung Sokayana terkejut ketika mendengar suara menggelegar dan melihat munculnya sebuah pusaka yang bersinar kebiru-biruan yang memancarkan hawa dingin dengan tiba-tiba saja di tangan Prabu Purbaya. Agaknya aku tidak salah menemukan orang. Mereka berdua benar-benar pasangan muda-mudi yang kudapatkan dari isyarat dalam semedi. Kita tidak boleh membiarkan siluman ini lolos dengan Cempaka. Hilai! Dengan pusaka di tangan mereka, Prabu Purbaya dan Cempaka mulai dapat mendesak Lastri. Tetapi Lastri dengan lengking yang menggiriskan, sesekali masih mampu melancarkan serangan-serangannya. Rambut panjang Lastri tidak lagi terurai di punggungnya, tetapi sebagai
sebagian telah menutupi separuh dari wajahnya. Matanya yang tetap terbelalak menyeramkan membuat dirinya saat itu seolah-olah adalah iblis sesungguhnya. Terus serang Dinda Cempaka. Jangan berikan kesempatan padanya untuk melepaskan diri lagi. Baik. Gila, tubuhnya yang bersisik bagaikan batu, Kanda. Dia tidak akan dapat menahan serangan pusakamu, Dinda. Serang terus dengan warangka pusakamu. Lastri yang nampak gentar dengan kibasan-kibasan pusaka kujang cakrabuana dan warangkanya bergerak tergopoh-gopoh ke kiri dan kanan, berguling di tanah, dan pada kesempatan lain melayang bagaikan terbang sambil melancarkan serangan balasan. Ngajar! Tunggu, Dinda Cempaka. Ada apa, Kanda? Aku telah berhasil menebas sejumput rambutnya. Dan sebentar lagi, lehernya akan kuputuskan dengan warangka pusakaku ini. Tunggu, Dinda. Kita tidak boleh berbuat seperti itu. Tubuh wanita yang dipakai oleh siluman ular itu akan menjadi kurban pula. Tetapi, keadaannya sudah menjadi seperti ini, Kanda. Tidak ada jalan lain lagi. Wanita itu pun harus kita kurbankan bersama-sama dengan iblis jahat itu. Kita akan mencoba menghadapinya dengan Aji Baju Agung, Dinda. Prabu Purbaya melepaskan pusaka kujang cakrabuana yang segera menghilang begitu genggamannya terbuka. Dan saat itu juga ia mulai membuka jurus Banyu Agung. Sementara itu Nenek Ranggis melalui tubuh Lastri juga tengah mempersiapkan sesuatu yang lain. Tubuh yang bersisik kekuning-kuningan kelihatan bergetar hebat, dan beberapa saat kemudian tubuh Lastri menghilang, dan di hadapan Prabu Purbaya dan Cempaka sebagai gantinya muncul seekor ular raksasa, seekor ular besar yang memiliki mata yang membara. Awas, Dinda! Ekor ular itu jauh lebih berbahaya dari kepalanya. Membegulah kau, ular iblis jahat, dengan Aji Banyu Agungku. Pukulan yang beruntun dari Cempaka dan Prabu Purbaya tidak seluruhnya berhasil dihindari ular raksasa itu. Sebuah kibasan dari Prabu Purbaya yang mengarah ke pangkal leher ular raksasa membuat ular itu berkelojotan, berguling-guling di tanah. Aku seakan-akan menjadi batu, beku oleh pukulan pemuda itu. Lihatlah, ular raksasa itu kembali bangkit dan sehat seperti sedia kala. Kita serang kembali. Dan kali ini kita tidak boleh kehilangan kesempatan seperti tadi. Aku akan menghabisi nyawa ular itu dengan kujang cakrabuana. Begitu tubuhnya membeku. Mari, Dinda. Awas. Dinda Cempaka. Awas. Kembali mereka menyerang ular raksasa itu dengan Aji Banyu Agung. Tetapi tiba-tiba saja Cempaka terhuyung-huyung, tidak lagi mampu mengendalikan geraknya. Prabu Purbaya terkejut sekali melihat hal tersebut. Dan keterkejutannya berubah menjadi kecemasan ketika melihat moncong ular raksasa itu menerjang ke arah permaisurinya. Dinda, apa yang terjadi denganmu? Entahlah, Kanda. Mungkin bau amis dari ular itu yang menyengat, membuat pusing dan mual. Di mana ular itu, Kanda? Hilang. Awas, Kanda. Hari mulai menjadi gelap. Ular itu akan dapat menerkam secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita. Oh, lihatlah sekeliling kita. Mulai menjadi gelap. Bagaimana keadaan istrimu, Tuan Purbaya?
pusing dan mual saja. Apakah mungkin terkena racun ular itu? Tidak, Kanda. Kanda tidak perlu merasa cemas. Dinda kembali merasakan tubuh Dinda sehat seperti sedia kala. Rasa pusing dan mual itu lenyap kembali. Ya, benar, Kanda. Marilah kita mencari kembali siluman ular itu. Tunggu dulu, Dinda. Agaknya kedatangan kita telah terlambat. Ruh Nenek Ranggis telah menyatu dengan tubuh wanita itu. Lalu, di manakah Bibi Ulan berada? Wanita itu jelas-jelas bukan Bibi Ulan. Entahlah, mungkin... Di dalam gua itu pun aku sudah mencarinya dan tidak menemukan seorang manusia pun. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Kek? Kita berpencar mencarinya? Oh, jangan. Siluman itu berbahaya sekali. Sebaiknya kita mencarinya bersama-sama. Kakek Sukayana benar. Marilah, Dinda. Kegelapan telah membungkus suasana di sekitar puncak bukit kecil yang dikenal dengan nama Gunung Mangun. Kepak sayap burung-burung malam sesekali terdengar mengiringi denging serangga malam. Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya Cempaka dan Begawan Agung Sokayana melesat turun meninggalkan puncak Gunung Mangun untuk mencari Lastri yang telah dikuasai oleh kekuatan dari Nenek Ranggis. Maka menjadi sempurnalah kesunyian di puncak bukit yang menyeramkan itu. Sementara itu beberapa ratus tombak dari kaki Gunung Mangun. Bosan aku. Iya, tapi ini adalah perintah Eyang. Kita tidak boleh melanggarnya. Duduk, hanya memandang terus ke arah api unggun di hadapan kita. Benar-benar sangat membosankan. Siapa yang menyuruhmu untuk memandang terus ke arah api unggun? Di sekeliling kita gelap gulita. Apa yang dapat kita lihat? Lalu maumu apa? Pergi dari tempat ini, berjalan-jalan, dan besok siang kita kembali lagi kemari. Lalu kalau Eyang Begawan kembali malam ini, bagaimana? Atau besok pagi-pagi sebelum kita kembali? Itu yang membuat aku serba salah. Shh. Aku mendengar ada yang datang. Kakang benar. Kita tidak mungkin bersembunyi. Orang itu pasti sudah melihat kita yang diterangi dengan api unggun ini. Kita tunggu saja di sini. Agaknya orang itu sedang menderita luka yang parah. Suaranya tidak terdengar lagi. Awas, Kakang. Mungkin ini sebuah jebakan. Apakah kau takut, adik Kinanti? Takut? Aku Kinanti yang takut hanya pada hal seperti ini. Lihatlah. Kinanti, tunggu! Hup. Jangan ceroboh, adik Kinanti. Tidak, Kakang. Ini justru jauh lebih menyenangkan aku daripada duduk-duduk menghadapi api unggun. Kakang, coba periksa semak di sebelah sana. Aku di sana. Baik. Tetapi tingkatkan kewaspadaanmu. Tidak usah mengajari aku, Kakang. Kinanti, gadis muda yang keras hati itu, melangkah maju di kegelapan malam. Kekuatan saktinya dikerahkan untuk mendengarkan gerak di sekitarnya, dan matanya pun mencoba menembus kegelapan malam. Sampai akhirnya, tanpa disadari, kakinya terantuk oleh sesuatu. Ada apa, adik Kinanti? Hup. Aku terantuk sesuatu di sana, Kakang. Mari kita periksa. Perlahan-lahan, keduanya melangkah, dan tiba-tiba saja Kinanti tersentak kembali. Kakang, kemari cepat. Ada apa, adik Kinanti? Ini, aku menemukan tubuh seseorang yang tergeletak. Dan agaknya ia tak mampu bergerak. Entah tewas atau tidak sadarkan diri. Ayo, kita kembali ke api unggun, Kakang. Agaknya dia masih hidup. Aku merasakan kehangatan dari tubuhnya. Kemudian Kinanti mengangkat tubuh yang tidak diketahui wajahnya dengan jelas itu menuju api unggun. Dan setibanya di keremangan cahaya api unggun. Seorang wanita yang cantik, Kakang. Kakang, coba kau tambahkan kayu kering pada api unggun kita, biar kita dapat memeriksa keadaannya dengan jelas. Baik, adik Kinanti. Lihat, Kakang, dia sadarkan diri. Ambilkan air, Kakang. Kita harus mengembalikan kekuatannya dengan sedikit air di mulutnya. Ini,
Aku telah menyiapkannya. Instingmu tajam dan bergerak cepat sekali, Kakang. Sudahlah, jangan menggoda adik Kinanti. Cepat, kau tolong wanita itu. Teteskan air ke dalam mulutnya. Ayo. Baik, Kakang Burangrang. Aku akan suka sekali jika wanita secantik ini kelak menjadi iparku. Kinanti. Baik, Kakang. Nona, siapakah engkau ini, Nona? Dan apa yang terjadi dengan dirimu? Siapakah kalian ini? Kami adalah dua bersaudara. Kami menemukanmu tergeletak tidak sadarkan diri di rumputan semak sebelah sana. Sudahlah, jangan banyak bertanya lagi adik Kinanti. Keadaannya masih sangat lemah. Kita harus mengembalikan kekuatannya dulu. Kita? Kakang ingin mengembalikan kekuatannya? Silakan. Sudahlah, jangan bercanda adik Kinanti. Keadaannya sangat memprihatinkan. Cepat, kau salurkan tenaga saktimu kepadanya. Kelihatannya ia mendapat luka dalam yang cukup parah. Ayo. Baiklah, Kakang. Dewi Suprabamu akan segera aku sembuhkan. Kemudian, Kinanti menempelkan kedua tangannya di punggung wanita yang terluka itu untuk berusaha menyembuhkan luka dalamnya. Sementara Raden Burangrang memperhatikan dengan wajah penuh kecemasan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya kehilangan jejak dari Lastri yang tengah dirasuki oleh siluman ular dari lereng Merapi. Ketika permaisurinya Cempaka secara tiba-tiba saja merasa pusing dan mual. Juga diceritakan tentang Kinanti dan Raden Burangrang yang tengah menunggu di kaki bukit, menemukan seorang wanita yang dalam keadaan terluka yang sesungguhnya adalah Antingwulan yang berhasil dilemparkan Lastri ke bawah jurang. Cukup. Terima kasih. Kau telah mengurangi banyak rasa sakit di dadamu. Simpan dulu terima kasihmu itu. Ucapkan saja nanti sekaligus. Aku baru saja menyembuhkan luka di sekarang. Aku akan mencoba menyembuhkan sakit di perutmu. Perut? Iya. Tadi ketika tengah menyalurkan tenaga sakti, aku sempat mendengar kriat-kriut di dalam. Ini, makanlah obatnya. Sambil tertawa cekikikan, Kinanti menyambar sisa daging kelinci yang hampir hangus di perapian di hadapannya dan menyodorkan ke hadapan Antingwulan. Antingwulan tersenyum lebar mendengar canda gadis manis yang begitu polos. Untuk sesaat ia tertegun. Ingatannya melayang pada 10 tahun yang lalu, saat mana ia masih seorang gadis. Ia merasakan sikap gadis di hadapannya tidak berbeda dengan dirinya. Lamunannya menjadi sirna ketika ia mendengar suara seorang pemuda yang menegurnya lembut. Ambillah daging kelinci itu, Nona. Walaupun sedikit hangus, tapi cukup baik untuk penawar rasa lapar. Iya, terima kasih. Aku berikan, tadi tidak mau. Tapi begitu Kakang yang menawarkan, langsung diterima. Benar-benar angin baik buat Kakang. Siapakah kalian ini berdua? Apakah kalian berasal dari sekitar tempat ini? Keadaanmu lah yang aneh dan patut dipertanyakan. Sudah sepantasnya pertanyaan itu disimpan dahulu. Dan nanti kamilah yang akan bertanya. Kinanti, jangan bersikap ugal-ugalan dan tak tahu adat. Kenapa Kakang jadi bersikap seperti ini? Memarahi aku, adikmu sendiri, dan membela wanita yang baru saja Kakang kenal. Ada apa, Kakang? Sudahlah, kalian tidak usah bertengkar. Biarlah kalian yang bertanya dahulu. Aku siap untuk memberikan jawaban. Nah, begitu. Pertanyaanku ialah, siapakah sesungguhnya engkau ini? Mengapa engkau berada di sekitar tempat ini? Dan apa yang menyebabkan engkau terluka parah seperti itu? Aku bukan berasal dari tempat ini. Aku berasal dari sekitar kaki Gunung Cermai. Namaku Kembang. Kembang Putih. Kembang Putih? Apa hubunganmu dengan Nyai Kembang Hitam, pemimpin perguruan Kembang Hitam? Tidak. Perguruan Kembang Hitam tidak akan pernah muncul. Perkumpulan itu akan segera lenyap, hilang, dan musnah dalam percaturan dunia kependikaran. Kau pasti
pastilah Nyai Kembang Hitam, iblis jahat itu. Mengakulah secara jujur. Kinanti. Kakang, pastilah dia iblis jahat itu. Mengakulah apa yang sudah kau lakukan dengan eyangku dan juga pasangan suami istri itu. Aku tidak tahu. Setan, wanita jahat. Kinanti, ya. Kau membelanya, Kakang? Apakah kau sudah tersirap oleh kecantikannya? Kinanti, redam dulu emosimu. Kita dapat bicarakan masalah ini baik-baik. Hei, kalau kau memang seorang pendekar, kalau kau bukan seorang pengecut, akuilah semua perbuatanmu. Akuilah secara jujur siapa dirimu. Aku berterima kasih atas pertolongan adik, Kinanti. Tetapi sebaiknya kau jangan menyudutkan aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku tidak mengerti. Akuilah bahwa kau adalah Nyai Kembang Hitam. Ya, kau benar. Aku memang Nyai Kembang Hitam. Iblis jahat. Aku akan lihat sampai di mana kehebatanmu. Kakang, apa yang kau lakukan, Kakang? Sadarlah, di hadapanmu itu adalah iblis ganas yang dikhawatirkan oleh Eyang Begawan. Apakah kau sudah terpengaruh oleh kekuatan hitamnya? Sadarlah, Kakang. Untuk sesaat Raden Burangrang tertegun, tetapi ketika ia berpaling dan memandang ke arah Anting Wulan yang nampak gemetaran, ia menguatkan dirinya dan membentak adiknya. Adik Kinanti, kau tidak boleh bertindak ceroboh. Aku tidak melihat dan merasakan sedikit pun sikap dan sifat jahatnya. Karena aku tidak mau engkau salah dalam bertindak. Karena salah-salah, nyawa seseorang yang tidak bersalah akan menjadi kurban. Kakang, dia sudah mengakui bahwa dia adalah seorang iblis yang kejam. Kakang, sebenarnya pikiran macam apa yang ada di dalam benakmu? Berhati-hati, tidak melakukan hal yang bodoh yang dapat membuat kita menyesal. Dia adalah iblis yang tengah dicari-cari Eyang Begawan. Jika Kakang melindunginya, temanilah dia terus. Aku tidak akan mau berada bersama-sama dengannya. Adik Kinanti. Raden Burangrang terkejut melihat sikap yang diambil oleh adiknya. Ia kemudian bersiap untuk mengejar, tetapi niatnya dibatalkan ketika mendengar keluhan halus dan suara tubuh yang jatuh di rerumputan. Aku tidak mungkin membiarkan wanita yang belum pasti seorang yang jahat ini mati. Sementara aku hanya bersikap masa bodoh. Aku akan menolong wanita ini dahulu, baru kemudian mencari adik Kinanti. Nona, engkau harus kembali ke dekat api unggun itu, Nona. Aku akan melihat keadaanmu. Aku tidak mempunyai kekuatan lagi, Tuhan. Di sini gelap sekali. Dan rumput ini basah, Nona. Tidak baik untuk kesehatanmu. Aku tidak sanggup bergerak, Tuhan. Di tempat gelap seperti ini, sukar sekali bagiku untuk menolongmu, Nona. Kau merangkaklah ke sana. Sudahlah, tinggalkan saja aku di sini. Aduh, kau tidak usah mengurusi diriku. Tidak. Aku harus menolongmu, Nona. Harus. Itu adalah ajaran kesatria. Aku tidak boleh membiarkan seorang wanita yang menderita seperti ini. Aku harus menolongmu. Apakah betul engkau tidak sanggup bergerak ke arah api unggun itu, Nona? Jika begitu, aku terpaksa harus mengangkatmu, memondongmu ke sana. Ya, aku harus mengangkatmu ke sana. Pemuda bodoh, apalagi yang engkau tunggu? Iya, baik, Nona. Maafkan aku, Nona. Aku terpaksa menyentuh tubuhmu. Raden Burangrang, pemuda yang pemalu itu,
akhirnya memaksakan diri menguatkan hatinya untuk mengangkat tubuh Anting Wulan. Tetapi ketika tangannya menyentuh tubuhnya, rasa hangat dari tubuh Anting Wulan serta sejumput rambut wanita itu yang menyentuh wajahnya membuat pikirannya melayang-layang. Pikiran gila. Aku tidak boleh berpikir seperti ini. Raden Burangrang menjadi gelisah. Dan ketika tiba di pinggir api unggun, ia menjadi tidak sabaran lagi. Bagaikan tidak sadar, tubuh Anting Wulan dilepaskannya hingga jatuh terbanting. Aduh, kau gila. Mengapa kau membantingku seperti ini? Aku berdosa. Aku berdosa karena menyentuh tubuhmu, Nona. Dosa? Iya. Aku telah berpikir yang tidak pantas. Aku telah berpikir kotor. Berpikir kotor? Iya. Aku membayangkan mencium wajahmu, Nona. Bagaimana keadaanmu, Nona? Tidak. Aku tidak apa-apa. Kau tidak perlu menyentuh tubuhku. Iya. Aku memang harus menyentuh tubuhmu, Nona. Menyentuh bagian punggungmu untuk menyalurkan tenaga saktiku untuk mengurangi rasa sakitmu. Maafkan aku. Raden Burangrang menggeser tubuhnya mendekati Anting Wulan dengan sangat hati-hati sekali. Tetapi belum lagi tangannya menempel pada punggung Anting Wulan, dari balik semak-semak muncul sesosok bayangan wanita yang kemudian menegurnya dengan lembut. Rupanya Nyai berada di sini dan Nyai masih hidup. Celaka. Bukankah itu adalah pembantumu, Nona? Dia adalah siluman jahat. Kau pergilah dari sini. Siluman? Dan aku pergi. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Nyai? Rupanya terlalu lama menjanda membuatmu tidak dapat lagi menahan diri. Tutup mulutmu. Maafkan aku, Nyai. Kini segalanya telah berubah. Aku adalah penguasa perguruan kembang hitam. Dan engkau yang agaknya akan menjadi duri dalam urusan ini, terpaksa aku lenyapkan. Hei, tunggu. Ngecut. Hadapilah aku dahulu jika engkau akan berbuat curang membunuh orang yang lemah. Anak bodoh mencari mati. Kau akan menjadi pahlawan untuk membela wanita itu? Jika begitu, mampuslah engkau lebih dahulu. Raden Burangrang yang terkena sambaran pukulan Lastri telah mampu bangkit kembali, tetapi dadanya dirasakan sesak. Ia segera menyiapkan seluruh tenaganya untuk menghadang serangan wanita di hadapannya. Tetapi pada saat yang kritis itu, terdengar suara bentakan dari kejauhan. Siluman jahat! Siapa lagi yang akan kau jadikan kurban? Celaka. Pasangan suami istri itu datang kembali. Lastri terkejut sekali ketika melihat kedatangan Prabu Purbaya yang diiringi dengan Cempaka dan Begawan Sokayana. Menyadari bahaya, ia segera berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut. Kejar! Iblis itu lari ke arah selatan. Ayo Dinda Cempaka. Kita harus mengejar dahulu siluman jahat itu dan segera kembali kemari. Lihatlah itu, bukankah di sini ada Raden Burangrang? Mari. Hup! Tidak ada pilihan lain bagi Cempaka kecuali mengejar Lastri, menyusul Begawan Sokayana yang telah lebih dulu melesat ke arah selatan. Dan beberapa saat kemudian, suasana di seputar api unggun yang telah berceceran menjadi sunyi kembali. Apa yang akan kau lakukan, Nyai? Anak muda, tolonglah aku. Tinggalkanlah api unggun itu. Bawalah aku menjauhi tempat ini. Cepat anak muda. Hei, mengapa bisa begitu? Oh, kau tidak perlu khawatir.
wanita jahat itu tidak akan berani mengganggu lagi. Guruku dan pasangan suami istri yang perkasa itu ada bersama kita. Aku mohon padamu, anak muda. Bawalah aku meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Cepat, anak muda. Tapi guruku Eyang Begawan memerintahkan aku untuk menunggu di tempat ini. Tolonglah, bawalah aku menjauhi tempat ini. Dan setelah itu, kau boleh kembali lagi kemari. Lalu engkau sendiri bagaimana, Nyai? Sudahlah, jangan banyak bertanya dahulu. Aku mohon, bawalah aku menjauhi tempat ini, sejauh-jauhnya di tempat yang tersembunyi. Baiklah. Tetapi aku harus memondongmu kembali, Nyai. Iya, lakukanlah cepat, anak muda. Iya, baik. Kemudian Raden Burangrang melesat meninggalkan tempat tersebut sambil memondong tubuh Anting Wulan. Anting Wulan yang merebahkan kepalanya di pundak pemuda itu dapat merasakan detak jantung yang seakan-akan saling berlomba dengan ilmu lari cepatnya. Dan ketika Anting Wulan mendengar gigi pemuda itu bergemeretak keras, ia menoleh memandang wajah pemuda itu. Gila, kenapa engkau lari sambil memejamkan mata? Maaf. Kau bisa masuk jurang, anak muda. Jangan berhenti di sini, lebih jauh lagi. Baik, Nyai. Jangan kau pejamkan matamu lagi. Aku tidak mau masuk jurang atau tertumbuk batu karang. Iya, tadi aku hanya memejamkan mataku sesaat, Nyai. Ya, sesaat pun akan sangat berbahaya. Iya, Nyai. Ya, cukup di sini. Kita berada cukup jauh dari tempat tadi. Turunkan aku. Mengapa engkau jadi bengong seperti ini? Aku belum membantumu untuk meringankan rasa sakitmu. Marilah. Keadaanmu sendiri saat ini juga cukup memprihatinkan. Kau perhatikanlah dulu keadaan tubuhmu. Tidak, Nyai. Aku sudah berjanji akan membantu menyembuhkan luka dalammu. Marilah. Kau tidak akan dapat melakukannya, anak muda. Iya, kau benar. Kekuatanku tidak dapat kusalurkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kau telah memaksakan diri untuk berlari memondongku sejauh ini dalam keadaan terluka. Periksa keadaanmu dan pulihkan segera. Setelah itu kau boleh kembali lagi. Iya, baik, Nyai. Sementara Raden Burangrang berusaha memulihkan kekuatannya, Anting Wulan berusaha untuk duduk bersila, mencoba untuk memulihkan kekuatannya pula. Tetapi ketika rasa sakit yang teramat hebat menyerangnya kembali, ia menghentikan tindakannya dan kemudian bersandar di batang sebuah pohon besar sambil memandang ke arah Raden Burangrang yang tengah tenggelam dalam semedinya. Sementara itu, malam menjadi kian larut. Pemuda itu adalah satu-satunya harapanku untuk lari menjauhi Prabu Purbaya dan Cempaka. Lari menjauhi mereka yang sangat aku segani. Pastilah mereka sangat menyesalkan tindakanku. Ya, sudah terlalu jauh yang aku lakukan. Aku telah mengecewakan Kakang Saka, suamiku. Aku malu bertemu dengan mereka. Juga Kakang Sitakeling, adik Sariti. Bahkan junjunganku Prabu Sanjaya pun mengerti sikapku di Kutai Raya. Aku mengamuk angkara, membunuhi para panglima, penduduk, dan para prajurit kota. Benar-benar perbuatanku sudah tak termaafkan lagi. Aku akan mengasingkan diri, menuntut ilmu lebih jauh lagi.
untuk mencoba menghentikan keangkara murkaan Lastri yang telah dikuasai oleh Nenek Ranggis, siluman ular dari lereng Merapi. Dan setelah itu, aku akan menghabiskan nyawaku ini yang telah menodai nama suci Kualara, padepokan Eyang Resi Wanayasa yang telah membesarkan aku. Juga Eyang Kalimat yang merupakan kakek buyutku sendiri mati karena ulahku. Aku harus segera sembuh. Aku akan membawa anakku Kaya untuk mengasingkan diri dan menuntut ilmu lebih jauh lagi. Nyai. Engkau sudah berhasil memulihkan tenagamu. Sudah, Nyai. Lalu, sekarang apa yang harus saya lakukan, Nyai? Terserah padamu, anak muda. Jika kau masih mau meluangkan waktumu, dan jika memang kau sudi, aku mohon, Iya, Nyai. Apa itu? Apa yang harus saya lakukan, Nyai? Aku mohon, kau mau menolongku, menyembuhkan luka dalamku. Iya, Nyai. Aku memang akan menolongmu. Marilah cepat. Karena aku harus segera kembali. Mari Nyai. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi. Dadaku yang sakit bahkan menjadi semakin kaku bila aku gerakkan. Tolonglah aku, anak muda. Baik, Nyai. Dengan tangan yang gemetar, Raden Burangrang mulai menggeser tubuh Anting Wulan. Dan kemudian ia mencoba memusatkan pikirannya untuk mengumpulkan kekuatannya. Dan beberapa saat kemudian, sudah. Celaka. Apa yang telah terjadi? Celaka. Aku telah mencelakakannya. Nyai. Bodoh, mata keranjang. Aku harus menolongnya. Cukup sudah kebodohanmu, Burangrang. Jangan khawatir, Nyai. Aku akan menolongmu. Aku tidak akan membiarkan engkau celaka. kemudian dengan cekatan dan dengan penuh kecemasan, Raden Burangrang membuka sebagian baju atas Anting Wulan dan menyedarkannya dengan mengurut bagian pundak hingga ke sekitar pinggangnya. Aku harus membesarkan api unggun itu, biar aku dapat melihat dengan jelas keadaannya. Oh, Dewata yang agung, tolonglah, selamatkan nyawa wanita ini. Aku tidak boleh berlaku gila dan bodoh lagi. Aku tidak mau membunuhnya. Kemudian Raden Burangrang menyalurkan tenaga saktinya. Sementara itu malam telah sampai pada akhirnya. Di ufuk timur, matahari mulai menampakkan anak cahayanya yang kemerah-merahan. Raden Burangrang terlihat masih saja memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan luka dalam Anting Wulan sampai ketika hari mulai nampak terang. Terima kasih Yang Jagat Dewa Betara. Aku sudah dapat merasakan aliran darah wanita ini demikian lancarnya. Agaknya luka dalamnya sudah banyak berkurang sakitnya. Apa yang terjadi dengan diriku? Pakaianku terbuka. Setan. Pemuda itu kah? Tapi agaknya pemuda itu telah membantu menyembuhkan lukaku. Ya, sakit di dadaku sudah jauh berkurang. Tapi pemuda kurang ajar itu tetap akan kuberikan hajaran. Setan. Apa yang terjadi dengan pemuda itu? Mukanya
sudah kering di sela-sela bibirnya. Apakah ada seseorang yang akan menggangguku? Dan pemuda itu membelaku. Tapi aneh, mengapa lukanya hanya di sekitar wajahnya saja? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Aku tidak boleh membuang waktu lagi. Akan kutanyakan kelak. Tapi aku saat ini harus segera mengembalikan kekuatanku dahulu. Anting Wulan duduk bersila, memusatkan seluruh perhatiannya pada tenaga saktinya. Ia mulai mencari dan mengumpulkan tenaganya yang telah tercerai-berai akibat luka dalamnya beberapa saat yang lalu. Tidak berapa lama kemudian, Anting Wulan membuka matanya. Kau... Iya, Nyai. Saya... Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan diriku tadi malam? Ampun, Nyai. Tadi malam saya telah melakukan kesalahan, Nyai. Ketika saya mencoba untuk menyembuhkan luka dalam Nyai, pemusatan pikiran saya terganggu, Nyai. Hingga tenaga sakti saya justru menyerang Nyai, hingga membuat Nyai menjadi semakin menderita. Lalu, apa yang kemudian terjadi pada diriku? Saya yang bodoh dan tolol ini khawatir, Nyai. Nyai menjadi celaka. Kemudian saya mencoba memperbaiki keadaan jalan darah Nyai. Saya mengurut di sekitar punggung Nyai. Karena itu, saya terpaksa membuka sedikit pakaian bagian atas Nyai. Kau berani membatalkan tanganmu? Iya. Silakan, Nyai. Saya justru merasa sangat bahagia jika Nyai memukul saya. Pukulan dan tamparan saya ini rasanya masih kurang berarti. Masih kurang pas jika bukan Nyai sendiri yang melakukannya. Ayolah, Nyai. Ayolah. Kenapa Nyai turunkan tangan Nyai? Pukullah dan lepaskanlah semua rasa penasaran Nyai itu. Saya memang pantas untuk dihukum, Nyai. Tapi apakah yang kau lakukan selain itu? Kau tidak menyentuh? Tidak, Nyai. Saya tidak berani. Tetapi pikiran saya ini memang kurang ajar, Nyai. Dia yang bersalah, Nyai. Karena itu, dia ini, pikiran saya ini perlu dihajar, Nyai. Cukup. Kenapa, Nyai? Kenapa Nyai minta saya menghentikan? Apakah Nyai ingin melakukannya sendiri? Lakukanlah, Nyai. Anting Wulan menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Tiba-tiba saja ia teringat pada suaminya Raden Saka Palwakuna. Saat-saat sebelum ia menikah, betapa suaminya begitu mendambakan dirinya hingga rela merangkak untuk memohon cintanya. Tetapi kini suaminya telah disingkirkannya. Ia menjadi semakin merasakan kesalahannya, merasakan betapa tersesat dirinya. Kenapa, Nyai? Kenapa Nyai menangis? Kenapa Nyai tidak jadi memukul saya? Nyai harus memberikan hajaran pada saya. Ayolah, Nyai. Ayolah. Nyai, berhentilah menangis. Kau tidak bersalah. Kau adalah seorang pemuda yang baik. Kau seorang pemuda yang jujur. Tapi saya sudah berani. Itu memang harus engkau lakukan. Dan aku seharusnya malah berterima kasih padamu. Ya, aku berterima kasih padamu. Oh, jadi Nyai sungguh-sungguh tidak marah kepada saya. Nyai, apakah itu benar? Iya, tidak ada alasan bagiku untuk marah padamu. Oh, terima kasih, Nyai. Terima kasih. Kenapa engkau berterima kasih? Iya, saya khawatir Nyai marah. Dan kita tidak dapat berkawan, Nyai. Apakah engkau lupa? Bukankah engkau harus segera kembali?
Kau katakan Eyang Guru memerintahkan untuk menunggunya di tempat itu tadi malam. Iya, Nyai. Saya harus kembali. Saya permisi, Nyai. Saya permisi. Tunggu dulu. Bolehkah aku tahu namamu, anak muda? Iya, kita belum perkenalan, Nyai. Namaku Burangrang, Nyai. Burangrang. Gunung Burangrang. Namamu bagus sekali. Menurut Eyang Pegawan Sukayana, kakek memberikan nama itu karena mengharapkan aku menjadi seorang pemuda gagah dan tegar. Setegar Gunung Burangrang. Mungkin aku telah mengecewakan mereka. Ya, aku telah mengecewakan mereka. Tidak. Kau tidak mengecewakan mereka, adik Burangrang. Kau adalah seorang pemuda yang gagah. Kau seorang pendekar yang pilih tanding. Nyai, berapakah usiamu, Nyai? Ada apa, adik Burangrang? Usiaku saat ini 23 tahun. Aku kira usiamu pun tidak melebihi usiaku. Karena itu, sudah sepantasnya engkau memanggilku Kakang. Aku jauh lebih tua darimu, adik Burangrang. Usiaku sudah 27 tahun. Dan aku sudah mempunyai anak yang berumur 6 tahun. Aku memang pantas memanggilmu dengan sebutan adik. Oh ya, apakah engkau sudah mengetahui namaku? Sudah, Nyai. Lalu mengapa engkau masih juga menyebutku dengan panggilan Nyai? Kau bisa memanggilku dengan sebutan Kakak Wulan? Baiklah, Kakak Wulan. Nah, sekarang kembalilah. Engkau tentu sedang ditunggu-tunggu eyangmu dan juga adikmu Kinanti. Dan sampaikan salam dan terima kasihku padanya. Baik. Permisi, Kak Wulan. Raden Burangrang kemudian bangkit dan melangkah meninggalkan Anting Wulan yang masih bersila di rerumputan. Tetapi baru beberapa langkah, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Terasa ada sesuatu yang sangat berat untuk ditinggalkan. Ada apa, adik Burangrang? Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku? Iya, Kak Wulan. Aku merasa berat meninggalkan engkau dalam keadaan seperti ini. Biarlah aku menemanimu sampai keadaanmu pulih seperti sedia kala. Tetapi eyangmu... Mereka tidak akan apa-apa. Kami tinggal di daerah yang tak jauh dari tempat ini, di sekitar kaki Bukit Gunung Mangun. Baiklah jika begitu. Aku pun berterima kasih kau mau menemani dalam keadaan seperti ini. Mungkin baru besok aku dapat mengembalikan kekuatanku kembali seperti sedia kala. Tidak menjadi soal, Kak. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa, Kak Wulan. Baiklah. Kau berjaga-jagalah di sekitar tempat ini. Aku akan mencoba mengembalikan kekuatanku dengan bersemedi. Raden Burangrang tersenyum, hatinya berbunga-bunga karena masih tetap mendapat kesempatan untuk mendampingi wanita yang telah membuat hatinya porak-poranda. Sambil tetap memperhatikan Anting Wulan, Raden Burangrang berhasil menangkap beberapa ekor burung yang melintas di angkasa dengan lemparan batu. Setelah menyiapkan air di tempurung, pemuda itu kemudian membuat perapian untuk membakar hewan tangkapannya. Sekarang marilah kita mengikuti kembali kisah perjalanan Prabu Purbaya yang tengah mengejar Lastri bersama dengan permaisurinya Cempaka dan Pegawan Sukayana. Kita berhenti di sini, Kek. Hup! Cukup sudah kita berkeliling setengah malaman. Lihatlah, hari sudah mulai terang. Aku kira kakek pun sudah menjadi lelah. Juga engkau, Dinda Cempaka. Kanda sendiri bagaimana? Ya, tentu saja.
Aku pun lelah sekali. Kita bisa beristirahat di sana, di bawah pohon itu. Kau benar, Tuan Purbaya. Entah mengapa, Kanda. Kekhawatiranku kali ini terhadap wanita itu jauh lebih berbahaya daripada Resi Amista yang menguasai Aji Rawa Rontek. Rawa Rontek? Kalian pernah menemukan lawan yang menguasai Aji Rawa Rontek? Benar, Kek. Tetapi kami berhasil mengatasinya. Kami telah menggantung tubuhnya yang menjadi mayat segera sebelum ia bangkit kembali. Kami menggantungnya di atas pohon kelapa. Apakah kalian yakin mayat itu tidak akan bangkit lagi? Kami telah menunggui mayatnya hingga sehari semalam. Tapi aku khawatir jika suatu ketika ada yang merasa kasihan dengan mayat itu, lalu menurunkannya. Karena kemampuan dari Aji itu untuk bangkit kembali sesuai dengan kemampuannya mendalami Aji tersebut. Tetapi peristiwa itu telah terjadi pada 6 tahun yang lalu, Kek. Jika begitu mungkin lain persoalannya. Persoalan yang kali ini kita hadapi memang jauh lebih berbahaya daripada Aji Rawa Rontek. Lawan yang kita hadapi kali ini mampu menyebarkan angkara murka secara halus dari tempat yang tersembunyi. Jika persekutuan mereka telah sempurna, dan nampaknya hal itu sudah mendekati. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Kek? Tidak ada jalan lain. Sebaiknya sekarang kita lihat ke tempat kelompok wanita-wanita itu di kaki bukit. Iya, memang itu yang paling dapat kita lakukan. Tunggu. Aku mendengar seseorang yang mendatangi tempat ini. Jika aku tidak salah, itu adalah cucuku Kinanti. Tapi mengapa ia hanya seorang diri? Kinanti, ada apa? Apa yang terjadi dengan kakangmu Burangrang? Di mana dia sekarang? Kakang Burangrang pasti akan mendapat celaka. Dia telah terpikat oleh iblis wanita itu. Siapakah yang engkau maksudkan dengan iblis wanita itu, Adik Kinanti? Siapa lagi jika bukan Nyai Kembang Hitam, pemimpin perguruan wanita-wanita jahat itu? Engkau salah, Adik Kinanti. Sesuatu agaknya telah terjadi. Bibi Anting Wulan telah terlepas dari pengaruh siluman jahat itu. Dan dia kini, aku kira tidak lagi seperti dahulu. Dari mana engkau bisa mengatakan demikian? Itu mungkin karena wanita itu adalah sanak keluargamu. Kinanti, tenanglah Kinanti. Kinanti tersentak mendengar bentakan dari eyangnya. Dipandanginya wajah eyangnya. Ia menjadi tidak mengerti mengapa eyangnya juga menyalahkan dirinya. Karena ia mengetahui benar tujuan dari eyangnya naik ke atas puncak Mangun itu adalah untuk pimpinan perguruan Kembang Hitam. Tapi bukankah eyang mengatakan bahwa wanita itu... Dengarlah Kinanti, sesuatu telah terjadi. Lawan yang dulu kau hadapi itu, yang telah berhasil kalian desak, kini justru menjadi buruan kami. Dan di atas sana kami malah tidak menemukan Nyai Kembang Hitam. Agaknya benar, Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan tidak sebagaimana yang aku hadapi dulu. Aku kira dia kini justru telah dikhianati oleh pembantunya, yaitu Lastri yang menjadi lawanmu dulu. Tetapi bukankah dia masih tetap seorang wanita yang jahat? Aku tidak yakin itu, Kinanti. Benar, Adik Kinanti. Kami mengenal dekat dengan Bibi Wulan. Walaupun ia seorang wanita yang keras hati, tetapi dia adalah seorang pendekar wanita yang mempunyai pribudi yang tinggi. Pedang jahat itu sudah tidak nampak lagi. Dan nenek Ranggis siluman ular itu juga telah mengalihkan perhatiannya pada Lastri. Karena itu, saat ini Lastri lah buruan utama kita. Di manakah engkau menemukan Bibi Wulan? Dan apakah yang telah terjadi dengan dirinya? Ketika kami tengah duduk di tempat yang dahulu kalian tinggalkan, kami mendengar suara rintihan. Wanita itulah yang mendatangi kami. Kami menolongnya untuk meringankan luka dalamnya. Tetapi ketika aku mengetahui bahwa dia adalah Anting Wulan, aku berkeras untuk memberikan hajaran. Karena Kakang Burangrang membelanya, aku kemudian meninggalkan tempat itu mencari kakek. Dan akhirnya aku menemukan kakek di sini.
kita cari ke sana, Kanda. Mungkin Bibi Ulan memerlukan pertolongan kita. Iya, kau benar, Dinda. Mari, bagaimana dengan kakek sendiri? Ya, aku akan ke sana melihat keadaannya, sekaligus menjemput cucuku Burangrang. Marilah. Hop! Hei, di sinikah tempatnya? Iya, Dinda. Di tempat inilah tadi malam kita temukan Lastri yang tengah mencoba mengganggu Bibi Ulan. Iya, itu bekas perapiannya. Lalu bagaimana sekarang? Kemana kita akan mencari mereka? Apakah engkau tahu kemana mereka pergi, adik Kinanti? Mungkin ia bersembunyi di sekitar tempat ini. Kakang! Kakang Burangrang! Bibi Ulan! Bibi Ulan! Ini kami datang! Bibi Ulan! Sudahlah, Dinda. Tidak ada artinya. Agaknya Bibi Ulan dan Raden Burangrang telah meninggalkan tempat ini. Mereka telah meninggalkan tempat ini. Kemanakah kita akan mencari mereka, Kek? Entahlah. Di tempat murid-muridnya, kelompok wanita itu. Iya, kau benar, Kanda. Kita akan mencarinya ke sana. Oh, iya. Mudah-mudahan kita akan menemukan mereka di tempat itu. Marilah, kita segera ke sana. Mari, hop, hop. Prabu Purbaya bersama dengan Cempaka, Begawan Sukayana dan Kinanti melesat menuju tempat di mana murid-murid perguruan Kembang Hitam menantikan guru mereka. Mereka telah meninggalkan tempat ini. Ya, agaknya tadi malam. Lihatlah, masih terlihat sisa-sisa asap di perapian besar di tengah pondokan darurat itu. Kemanakah mereka pergi? Dan siapakah yang membawa mereka pergi? Iya, karena tidak mungkin mereka pergi dengan begitu saja tanpa perintah dari Nyai Kembang Hitam atau Bibi Ulan. Atau bukan tidak mungkin Lastri lah yang mengambil alih kepemimpinan perguruannya. Semalam dia langsung menuju tempat ini dan pergi cepat dari sini. Iya. Aku kira itu adalah kemungkinan yang paling tepat. Karena keadaan Anting Wulan yang terluka serta dalam lindungan 40 muridnya tidak memungkinkan ia untuk lari secara pengecut. Tapi, mengapakah saat ini dia lari dari tempat yang tadi malam? Kemungkinan besar dia justru tidak ingin bertemu dengan kami. Bibi Ulan merasa rikuh, merasa malu setelah terjadi bermacam-macam hal yang kini dirasakannya amat memalukan. Lalu, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Sebaiknya kalian tinggallah beberapa saat di pondok kami. Mungkin dalam waktu dekat kita akan berhasil menemukan jejak wanita siluman itu kembali. Atau ya setidak-tidaknya jejak Anting Wulan. Kukira tawaran kakek Sukayana itu baik sekali, Dinda Wulan. Ya, dan aku akan melihat keadaanmu, Nyai. Aku lihat kau sedang berada dalam keadaan yang kurang sehat. Benar, Kek. Kebetulan sekali jika kakek mengetahui ilmu pengobatan. Tolong periksa keadaan istri saya. Jika begitu, ayolah ikut aku. Kinanti, mari. Sementara itu menjelang sore, di sebuah tempat yang tersembunyi, Anting Wulan nampak baru saja menyelesaikan semedinya. Hai, apa ini? Aku menyiapkan makanan untukmu. Mungkin sudah agak hangus. Aku telah menyiapkannya sejak tadi. Ini, kau makanlah, Kak Wulan. Terima kasih. Biarlah aku mencoba dahulu tenaga sakti. Hebat sekali kepandaianmu, Kak Wulan. Sudah jauh lebih baik. Mana burung hangus itu, adik Burangrang? Ini, Kak Wulan. Terima kasih, adik Burangrang. Ada apa, adik Burangrang? Kau memperhatikan aku sejak tadi? Tidak, Kak. Bolehkah aku tahu siapa suamimu itu? Dan di manakah kini ia berada? Kenapa kau tanyakan itu? Maafkan aku, Kak. Iya, benar-benar bodoh aku ini. Aku menanyakan sesuatu yang telah membuat hatimu luka. Tidak, adik Burangrang. Kau tidak bersalah menanyakan hal itu. Aku telah berpisah dari suamiku.
Dan dia kini berada di Mataram, di sekitar kaki Gunung Merapi. Siapakah namanya, Kak? Bolehkah aku mengetahuinya? Saka Palwakuna. Dia adalah Mahawira dari Mataram. Iya. Aku akan mengingat-ingat nama itu. Suatu saat, jika aku bertemu dengan laki-laki itu, aku akan memberikan hajaran kepadanya. Pada laki-laki yang tidak dapat bertanggung jawab padamu. Tidak. Kau salah, adik Burangrang. Kanda Saka tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Akulah yang memaksanya untuk berpisah. Kau yang memaksanya, Kak? Kenapa bisa begitu? Apakah suamimu seorang... Tidak, adik Burangrang. Justru aku yang bersalah. Seperti yang kau ketahui, aku adalah pemimpin dari sebuah perguruan yang liar. Aku adalah manusia jahat, pembawa malapetaka. Tidak, Kak. Kau bukanlah seorang wanita jahat. Seandainya dahulu kau telah melakukan kesalahan, pastilah semua itu adalah di luar kesadaranmu. Pastilah semua itu terjadi karena kekuatan lain yang mempengaruhi dirimu. Bagiku, kau adalah seorang wanita yang sangat baik. Adik, kenapa kau begitu baik padaku? Janganlah berpikir terlalu jauh dengan hubungan kita yang sangat singkat ini. Hubungan kita memang sangat singkat, Kak Wulan. Tetapi perasaan itu sudah kadung muncul di dalam diriku. Aku mencintaimu, Kak Wulan. Kau benar-benar gila, adik Burangrang. Aku bukan lagi seorang gadis. Aku bahkan sudah mempunyai seorang anak. Aku tidak peduli, Kak Wulan. Aku tidak peduli. Jika memang engkau telah berpisah dengan suamimu itu, biarlah aku yang akan mendampingimu. Cukup. Jangan kau usik-usik lagi hal itu. Aku tidak mau berbicara denganmu lagi. Pergilah. Pergilah dari sini. Pergi! Kau marah, Kak Wulan? Maafkan aku. Sudah, pergi dari sini. Pergi! Iya, baiklah. Aku pergi, Kak. Selamat tinggal. Raden Burangrang melangkah perlahan meninggalkan Anting Wulan. Tetapi baru beberapa langkah ia meninggalkan tempat tersebut, telinganya mendengar isak tangis dari wanita yang telah meruntuhkan hatinya. Langkahnya pun menjadi terhenti. Aku menyakiti hatimu. Pergi! Cepat pergi dari sini! Baiklah, selamat tinggal. Hup. Dia tidak tahu. Dia tidak mengerti bahwa akulah justru membawa malapetaka dari hancurnya keluargaku. Kakang Saka adalah orang yang sangat baik. Aku malu untuk bertemu kembali dengan Kakang Saka. Aku akan mencari tempat untuk mengasingkan diri. Perguruan Kembang Hitam akan aku bubarkan. Satu-satunya tujuan hidup saat ini adalah meningkatkan kepandaianku guna menebus dosaku dengan menghalangi angkara murka dari nenek Ranggis melalui tubuh Lastri. Aku akan mencari Kayan, anakku, di sekitar kaki bukit itu. melesat cepat menuju pondokan sementara murid-muridnya. Tetapi setibanya di tempat tersebut, Dewa Betara, kemana mereka? Tempat ini kosong, seakan-akan ditinggalkan secara tiba-tiba, terburu-buru. Di manakah Kayan, anakku? Kayan!
Tolonglah aku. Kayan! Kayan! Apa yang telah terjadi dengan anakku? Dengan mereka? Siapakah yang mampu memerintahkan mereka? Kekuatan murid-muridku itu. Kayan! Ibu! Itu suara Kayan, anakku. Kayan! Di mana engkau? Saya di sini, Bu. Kayan! Suaranya kelihatannya menjadi semakin lemah. Apa yang terjadi dengan dirinya? Aku akan mencari tahu. Dengan aji 4 arah pembeda gerak. Anting Wulan segera saja menggelarkan aji 4 arah pembeda gerak, sebuah aji pendengaran sakti yang mendengarkan suara hingga pada jarak ratusan tombak. Ibu, Tolonglah aku. Sepertinya Kayan anakku berada di dalam sebuah lubang. Ya, di sebelah utaraku. Sekitar 30 tombak dari tempatku ini. Aku akan mencari ke sana. Aku yakin anakku berada di sekitar tempat ini. Kayan! Kayan! Ibu! Aku... Oh, itu dia di sana. Itu, dekat bebatuan itu. Pastilah ada sebuah lubang. Aku mendengar suaranya dari arah sana. Oh, iya. Inilah lubangnya. Kayan! Bu, tunggulah, Nak. Ibu akan turun menolongmu ke sana. Tanpa memikirkan lagi bahaya yang ada di dalam lubang itu, Anting Wulan merayap turun ke dalam lubang yang kurang lebih 2 tombak dalamnya. Apa yang terjadi denganmu, Kayan? Ibu, aku tidak dapat bergerak. Tubuhku sakit. Saya jatuh terbanting ke dalam lubang ini. Sudahlah, tenanglah, Kayan. Tenanglah. Kakiku sakit sekali, Bu. Juga tulang di pundakku. Saya terperosok ke dalam dan tulang pundak saya terbentur. Sakit, Bu. Pundak dan juga kaki saya. Tenanglah, Ibu akan mengurut perlahan dan mengurangi rasa sakitnya sementara. Dan kemudian dengan sedikit ramuan dedaunan, rasa sakit dan memar di pundak dan kakimu akan segera hilang. Mengurut dan menghangatkan sekitar luka itu dengan hawa saktinya. Rasa sakit yang diderita oleh Kayan mulai berkurang. Bagaimana, anakku? Ya, sudah agak enakan, Bu. Sekarang kau ceritakanlah pada Ibu apa yang sesungguhnya telah terjadi di tempat ini. Mengapa kau bisa berada di dalam lubang itu dan di mana bibik-bibikmu? Malam hari ketika Kayan akan tidur, tiba-tiba saja Kayan mendengar suara ribut-ribut di luar pondok. Suara ribut-ribut apakah di luar sana? Akan aku lihat. Pondokan ini sudah sepi. Semua bibi berada di halaman sana. Akan aku lihat. Mungkin ibu sudah kembali. Seluruh murid perguruan kembang hitam tersentak melihat sikap dari Lastri yang tidak main-main. Tanpa sadar, serentak mereka bersiap. Tapi kembali mereka dikejutkan oleh kejadian di hadapan mereka. Lastri yang berdiri tegak dengan kaki terpentang, melolong panjang. Dewata Agung, tubuh Mbak Yulastri tiba-tiba berubah bersisik bagaikan ular. Apakah yang sebenarnya tak terjadi? Aku akan
semua menjadi wanita-wanita yang jauh lebih hebat dari yang kalian miliki saat ini. Takdir itu telah jatuh pada diriku. Keselamatan dan kesenangan akan kalian peroleh bersama-sama dengan diriku. Tetapi jika kalian membangkang, kematianlah seperti yang kalian lihat itu. Seluruh murid perguruan kembang hitam menunduk. Tidak seorang pun yang berani membantah. Sampai akhirnya Lastri kembali memberikan perintah. Di mana kalian? Dia ada di dalam biliknya, Mbak Yu. Jangan lupa, dia pun harus kalian bawa serta. Aku menginginkan anak itu. Baik, Mbak Yu. Sudah, sekarang bubarlah kalian. Cepatlah berkemas, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Celaka, Mbak Yu. Dia tidak berada di dalam kamarnya. Anak itu telah melarikan diri melalui jendela. Oh, dia pasti telah mengetahui kedatangan dan mendengarkan pembicaraan kita tadi. Ayo, semua menyebar. Cari bocah itu. Baik, Mbak Yu. Setelah mencari berkeliling dan tidak juga bertemu, Lastri yang telah beralih rupa kembali memerintahkan rombongan murid-murid perguruan kembang hitam untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan kalian ketika sedang berlari meninggalkan pondok kita jatuh. Sudahlah anakku Kayan. Kini ibu sudah ada bersamamu. Sudahlah, lupakanlah bibi Lastrimu yang jahat. Sekarang, marilah kita mencari tempat yang baik untuk bersembunyi beberapa saat. Untuk menyembuhkan luka di kakimu. Dan juga, ibu akan mempersiapkan diri ibu untuk menghadapi bibi Lastri. Tapi, kenapa bibi Lastri bisa begitu, Bu? Bukankah bibi Lastri dulu tidak jahat? Bibi Lastri patuh pada ibu. Ya, sudahlah. Nanti ibu akan ceritakan perlahan-lahan. Sekarang yang penting bagimu menyembuhkan sakit di kakimu dan pundakmu. Ayo. Anting Wulan menyambar tangan anaknya dan kemudian melesat menjauhi tempat tersebut. Tubuh keduanya melayang cepat dan sebentar saja keduanya telah meninggalkan kaki Bukit Mangun. Sementara itu, di sebuah pondokan kecil di bagian lain kaki Bukit Mangun, Prabu Purbaya nampak sedang gelisah. Di samping beliau, permaisurinya terbaring tengah menjalani pemeriksaan dari Pegawan Agung Sokayana. Sambil memejamkan matanya, laki-laki tua itu menempelkan tangannya di dahi Cempaka. Tetapi belum beberapa lama ia menyalurkan tenaga saktinya, laki-laki itu dikejutkan oleh hadirnya tenaga aneh yang menyengat, menusuk dirinya melalui tangannya hingga ke seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi, Kek? Entahlah. Apakah kau tidak melakukan perlawanan, Cempaka? Tidak, Kek. Ada apakah? Aku merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat menyengat seluruh jalan darah di tubuhku. Dan rasanya nyaris melumpuhkan seluruh kekuatanku. Pusaka itu, Dinda. Aku merasakan adanya kekuatan aneh itu di sekitar dadamu. Ya, di sekitar dadamu, Cempaka. Kau harus mengendalikan kekuatan itu, Dinda. Pusatkanlah pikiranmu untuk mengendalikan pusaka itu. Oh, pusaka. Oh, pusaka itukah yang tiba-tiba muncul di tangan kalian ketika tengah bertempur dengan wanita siluman itu? Benar, Kek. Sekarang, cobalah sekali lagi. Saya akan berusaha mengendalikan kekuatan itu. Baiklah. Pegawan Agung Sokayana kembali menyalurkan hawa saktinya dan kali ini ia tidak mengalami hambatan apapun sampai akhirnya.
Yang jagat Dewa Betara. Kehidupan. Sebuah kehidupan. Selamat Tuan Purbaya. Selamat Nyonya. Tunggu dulu, Kek. Apa ini? Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan istri saya? Istri Tuan mengandung. Cempaka tertegun, tetapi kemudian ia segera bangkit. Ia memandang tajam ke arah Begawan Agung Sukayana, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dan kemudian ia memandang ke arah suaminya Prabu Purbaya yang masih saja terpaku memandanginya. Dan lamunan itu menjadi buyar, manakala Cempaka menerkam jubah Begawan Agung mengguncang tubuh kakek tua sambil menggeram keras. Kau tidak berdusta. Kau tidak berdusta, Kek. Dinda. Kanda Prabu. Kakek Begawan, benarkah semua ini? Benarkah istri saya mengandung? Untuk sesaat, Begawan Agung Sukayana tertegun. Ia memandang laki-laki muda dan wanita cantik di sampingnya. Luapan perasaan dari Cempaka yang memanggil Kanda Prabu pada Prabu Purbaya telah menyadarkan sang Begawan dengan siapa sesungguhnya kini ia berhadapan. Benar, kakek? Benarkah yang tadi kakek katakan? Ya, Tuanku Purbaya, Sang Raja Suya. Hamba tidak berdusta. Memang demikianlah yang terjadi dengan diri Tuanku Permaisuri. Begawan Agung Sukayana langsung menyembah di hadapan Prabu Purbaya. Sementara itu, Prabu Purbaya memeluk permaisurinya Cempaka sambil memuja-muji pada Dewata Agung, mengucapkan syukur dan terima kasih. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kisah dari Raden Burangrang dan Kinanti, serta siluman Angkara Murka yang baru terlahir. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.